Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semuanya, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang masih menyertai kita hingga hari ini. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami, untuk segala penyertaan-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menyertai kami, sehingga kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada saat ini tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Mari kita baca demikian kebenaran firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Firgia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, peristiwa Pentakosta merupakan peristiwa yang sangat besar, yang sangat luar biasa, di mana berita penginjilan dimulai. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Pentakosta yang artinya 50 hari setelah Yesus bangkit dari antara kematian, di mana 10 hari setelah Yesus memberikan pemberitaan kepada para murid sebelum dia naik ke surga bahwa Roh Kudus akan turun kepada mereka. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jauh sebelum pesta Pentakosta yang dilaksanakan di dalam Perjanjian Baru,
atau yang sering kita artikan sebagai turunnya Roh Kudus. Ternyata di dalam Perjanjian Lama, Pentakosta juga sering diperingati. Di mana di dalam Perjanjian Lama bahwa Pentakosta itu di mana orang-orang Israel memperingati 50 hari setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Peringatan 50 hari setelah bangsa itu dituntun keluar. Nah, tetapi di dalam Perjanjian Baru semuanya itu diubahkan. Pentakosta tidak lagi sebatas memperingati keluarnya bangsa Israel, tetapi yang pasti Pentakosta tercurahnya Roh Kudus bagi orang-orang percaya, dan dengan tercurahnya Roh Kudus, berita penginjilan, berita kabar baik, berita sukacita, berita keselamatan yang dibawakan oleh Yesus Kristus tersampaikan ke seluruh umat manusia. Tidak hanya di Yerusalem, tapi sampai ke ujung dunia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan sejenak teks firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini. Di dalam teks firman Tuhan jelas dikatakan ketika tiba hari Pentakosta. Seperti yang kami katakan, ayat yang pertama ini merujuk kepada pesta Pentakosta yang dirayakan di dalam Perjanjian Lama. Maka orang-orang berkumpul di suatu tempat di daerah Yerusalem. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-9 ada banyak orang dari suku bangsa yang berkumpul di sana. Ada orang Partia, orang Media, orang Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya, baru pendatang dari Rom, orang Yahudi, orang Kreta, orang Arab. Ada banyak sekali bangsa-bangsa yang berkumpul pada saat itu. Namun ketika Pentakosta terjadi, tercurahnya Roh Kudus bagi orang-orang yang percaya. Apa yang dilakukan oleh orang-orang percaya itu? Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menerima Roh Kudus itu? Dikatakan di sini, mereka berkata-kata, mereka memberitakan Injil, mereka menyampaikan kabar keselamatan. Mereka dari satu suku bangsa, dari orang Yahudi kebanyakan, tapi justru orang-orang yang mendengarkan dari berbagai suku bangsa mengerti akan berita keselamatan itu. Itulah pekerjaan Roh Kudus yang tidak pernah bisa dipahami oleh manusia. Itulah pekerjaan Roh Kudus yang tidak pernah bisa masuk akal. Contoh sederhananya Bapak Ibu, saya orang Indonesia. Saya menyampaikan berita tentang Tuhan Yesus dengan bahasa Indonesia. Tapi orang yang mendengarkannya, yang notabene-nya tidak mengerti bahasa Indonesia, yang tidak mengerti bahasa yang saya sampaikan, karena dia mungkin orang Amerika, orang Australia, atau orang-orang Eropa, yang pasti saya menyampaikannya tidak dengan bahasa internasional, tetapi orang-orang dapat mengerti. Siapa yang menerjemahkannya? Itulah pekerjaan Roh Kudus. Telinga yang mendengarkan itu dipakai oleh Roh Kudus supaya mengerti apa kabar keselamatan itu. Nah Bapak Ibu, jadi di dalam peristiwa Pentakosta ini bukan persoalan bahasa lidah yang selalu didengung-dengungkan oleh orang-orang tertentu.
Tapi peristiwa Pentakosta bagaimana kabar keselamatan diberitakan. Peristiwa Pentakosta bagaimana Injil Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat tersampaikan. Di mana peristiwa Pentakosta, pemberitaan tentang dosa telah ditaklukkan. Penginjilan telah dimulai lewat peristiwa Pentakosta. Penginjilan, pengenalan tentang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang mati dan bangkit kembali dan naik ke surga. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal-hal apa saja yang boleh kita lihat dari khotbah kita pada saat ini? Yang pertama, dari khotbah ini kita mau belajar, mau diingatkan bersama, di mana ketika Roh Kudus turun, maka yang terjadi ada spirit, ada keberanian memberitakan tentang Yesus Kristus. Para murid Yesus, orang-orang percaya kepada Yesus Kristus, yang dahulunya mereka takut, gentar, berbicara kepada orang banyak, apalagi kepada orang-orang pemuka-pemuka agama Yahudi, orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Tapi ketika Roh Kudus itu turun menyertai mereka, mereka mempunyai keberanian. Kenapa mereka bisa tiba-tiba mempunyai keberanian? Karena Roh Kudus itu yang mendorong mereka untuk bersaksi. Roh Kudus itu yang mendorong mereka untuk memberitakan kabar keselamatan. Roh Kudus itu yang mendorong mereka untuk mempertunjukkan apa yang telah diperbuat oleh Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, lalu hal yang kedua yang boleh kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini, tentu seperti yang sudah dituliskan tadi, ada banyak orang yang takjub. Tapi tidak sedikit juga orang-orang yang menyindir. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-13 di sana, jelas dikatakan bahwa ada yang beranggapan orang-orang percaya itu sedang mabuk anggur. Nah, tapi di dalam ayat yang berikutnya, di dalam ayat ke-14 dan berikutnya, di mana Petrus dengan gagah berani melawan, atau istilah sekarang mengklarifikasi pernyataan yang mengatakan bahwa mereka sedang mabuk. Kalau kita baca nanti Bapak Ibu di dalam ayat 14 dan ayat selanjutnya, di sana dengan tegas Petrus mengatakan bagaimana mungkin orang mabuk atau minum anggur di siang hari. Itu nggak ada pernah tradisi di sana. Yang biasanya seperti kita orang Bataknya mungkin ya. Ya kalau minum tua itu ya biasanya ada malam hari, sore hari. Kecuali ibaratnya orang-orang Natuakon istilahnya. Mau pagi pun dia minum, mau siang pun dia minum. Tapi konteksnya di sana tidak demikian. Maka Petrus di sana sangat membela. Nah, kenapa masih ada orang yang mencibir? Itu menunjukkan ketika dia tidak percaya akan keselamatan yang dibawakan oleh Yesus Kristus, ketika pikirannya, hatinya masih tertutup akan keselamatan itu, orang-orang yang demikianlah yang melakukan cibiran. Tapi bagi orang-orang yang membuka hati, yang benar-benar percaya, maka mereka tidak mencibir. Justru mereka menerima. Bahkan di dalam peristiwa Pentakosta tersebut, ada 3.000 orang pada saat itu yang bertobat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga, yang boleh kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini, Pentakosta ini juga merupakan bukti janji yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Jauh sebelum Yesus Kristus naik ke surga, dia sudah menubuatkan seperti yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal
yang ke-24, di sana Yesus sudah menyampaikan kepada mereka supaya mereka jangan meninggalkan tempat itu sampai mereka diperlengkapi dengan kuasa. Dikatakan dalam Lukas pasal 24 ayat 49. Maka janji itu digenapi oleh Yesus Kristus. Orang-orang percaya, para murid yang mendengarkan apa yang dijanjikan oleh Yesus Kristus, mereka tetap tinggal di Bait Allah, mereka tetap tinggal di Yerusalem, sehingga Roh Kudus itu turun ke dalam diri mereka. Yang artinya Bapak Ibu, orang-orang yang taat kepada perintah Yesus Kristus lah yang benar-benar menerima Roh Kudus itu. Jangan pernah kita berpikir tanpa ketaatan kepada Yesus Kristus, tanpa iman kepada Yesus Kristus, Roh Kudus itu turun. Ketaatan para murid untuk tetap tinggal atas perintah Tuhan Yesus, itulah yang membuat mereka dicurahi Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang boleh kita pegang di dalam Minggu Pentakosta ini untuk memperkuat iman percaya kita, sesuai dengan tema minggu yang dikatakan kuasa Roh Kudus yang mempersekutukan. Yang pertama sekali, lewat firman ini kita mau diteguhkan bahwa Roh Kudus itu telah turun tidak hanya kepada para murid tapi kepada setiap orang yang percaya. Maka kepadaku Bapak Ibu dicurahkan Roh Kudus, kepada Bapak Ibu juga pastinya dicurahkan Roh Kudus. Maka ketika Roh Kudus itu sudah tercurah bagi kita, kita diajak untuk tetap bersekutu di dalam Tuhan. Kita diajak untuk tetap percaya kepada Tuhan. Bahkan kita diajak untuk bersaksi tentang Yesus Kristus. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari firman ini kita mau diberitakan atau ditekankan kepada kita supaya kita senantiasa bersaksi tentang kebenaran Kristus lewat perbuatan kita. Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kita akan menggerakkan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang benar. Maka ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang benar, contoh Bapak Ibu, perbuatan yang benar itu mengasihi semua orang tanpa terkecuali. Suku manapun, negara manapun, agama manapun dia. Kalau kita mempertunjukkan kasih sebagaimana yang Yesus Kristus sampaikan, walaupun kita tidak meski tahu bahasa Inggris, tidak meski tahu bahasa Arab, tidak meski tahu bahasa Mesir, tapi perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan kasih, kepedulian kepada sesama, kepedulian kepada lingkungan, kepedulian kepada sekitar, pasti bisa diterima oleh suku bangsa. Pasti bisa diterima oleh semua orang, tanpa terkecuali dari mana sukunya. Jadi Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita mendorong kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan kasih sesuai dengan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus? Yesus Kristus katakan, bila ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Artinya berikan tentang pengampunan. Maka nilai-nilai kekristenan, nilai-nilai yang disampaikan oleh Kristus, itu yang harus kita pertunjukkan. Dan itulah bahasa roh yang sesungguhnya. Bukan bahasa lidah semata Bapak Ibu. Tapi ketika engkau mampu berbuat yang baik, yang benar, penuh dengan kasih sesuai yang dilakukan oleh Kristus, siapapun dia, selama dia waras, dia pasti menerimanya. Itulah pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus. Yang terakhir Bapak Ibu, dari firman ini kita mau diajak bagaimana orang-orang yang dicurahi oleh Roh Kudus, dia tetap bersekutu dengan Tuhan. Bagaimana orang bersekutu dengan Tuhan? Orang yang bersekutu kepada Tuhan, dia tidak ada kemunafikan di dalam kehidupannya.
Dia tidak mau melakukan penyembahan berhala. Dia tidak mau mengambil yang bukan haknya. Orang yang bersekutu dengan Tuhan adalah orang-orang yang menjaga integritas keberimanannya kepada Yesus Kristus, tidak terkontaminasi oleh dunia yang penuh dengan dosa ini. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang maha baik, untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Benar ya Tuhan, bahwa Engkau telah menggenapi janji-Mu, mencurahkan Roh Kudus bagi setiap orang yang percaya. Kami orang yang percaya Tuhan, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu tercurah bagi kami, sehingga kami terus bisa memberitakan penginjilan, memberitakan kabar keselamatan, memberitakan kabar sukacita kepada setiap orang lewat perbuatan kami. Terima kasih Tuhan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.